Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya, diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan pertimbangan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps by step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau asesmen usaha. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 3. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria, dan ukuran baku keberhasilan. Salah satu contoh dari pendekatan pembelajaran adalah pendekatan konflik kognitif. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Strategi pengorganisasian atau organization strategi merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi. Dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembukaan diagram, format, dan sejenisnya. 2. Strategi penyampaian atau delivery strategi merupakan cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. Yang ketiga, strategi pengolahan atau manajemen strategi merupakan cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Winasanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam satu pelaksanaan pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran adalah strategi cooperative learning atau strategi active learning. Yang ketiga yaitu model pembelajaran.
Model pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya. 1. Metode ceramah adalah metode yang lebih banyak dilakukan oleh guru sementara anak didiknya bersifat pasif. 2. Metode demonstrasi adalah suatu metode yang digunakan atau memperlihatkan suatu proses, mekanisme, atau cara kerja suatu alat dengan bahan pelajaran. 3. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam mempelajari materi pembelajaran. 4. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. 5. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak didik baik perorangan atau per kelompok untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium atau lapangan guna membuktikan suatu teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan baru bagi anak didik. 6. Metode pemberian tugas adalah metode yang menugaskan kepada anak didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, dan memperkaya materi yang sudah dipelajari. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 5. Taktik pembelajaran. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Misalkan terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin ada sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung yang diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu yang sekaligus juga seni atau kiat. Selanjutnya yang ke-6, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dari merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, dokumen, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, bahwa setiap model pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Berkenaan dengan model pembelajaran, ada 4 kelompok model pembelajaran. Yang pertama, model interaksi sosial. Yang kedua, model pengolahan informasi. Yang ketiga, model personal humanistik. Dan model modifikasi tingkah laku. Seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. 1.
Model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik. Model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran sebagai berikut. Kerja kelompok bertujuan mengembangkan keterampilan berperan serta dalam proses bermasyarakat. Yang kedua, pertemuan kelas bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok. 3. Pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis. 4. Model laboratorium bertujuan untuk mengembangkan kesadaran pribadi dan keluasan dalam kelompok. 5. Bermain peran bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. 6. Simulasi sosial bertujuan untuk membantu peserta didik mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. 7. Model pembelajaran pengolahan informasi. Model pengolahan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Dalam pemrosesan informasi, terjadi interaksi antara kondisi internal, keadaan individu, proses kognitif, dan kondisi-kondisi eksternal atau rangsangan dari lingkungan. Interaksi antara keduanya akan menghasilkan hasil belajar. Yang pertama, model personal humanistik. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan mengorganisasikan dirinya sendiri. Yang kedua, model modifikasi tingkah laku. Model ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsistensi dengan konsep dirinya sebagai bagian dari teori stimulus respon. Model ini menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam satu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Ya, mungkin sekian video saya pada hari ini tentang pendekatan model, taktik, teknik, metode, dan metode pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.